Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita masih sempat merasakan nikmatnya, baik itu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini guna melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Salawat menyertai taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Yang dimana beliaulah yang telah mengantarkan umat kita dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islamiyah yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini izinkanlah saya untuk mengantarkan sebuah tausiah atau kultum singkat dengan judul Pemuda sebagai role model dalam pandangan Islam atau pemuda idaman menurut Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masa muda adalah masa yang hebat luar biasa. Dikarenakan masa muda adalah masa yang paling tepat di mana seorang pemuda diberikan kekuatan fisik yang prima untuk senantiasa taat kepada Tuhannya. Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki pemuda-pemuda yang berkarakter siap berjuang demi kemajuannya. Pemuda-pemuda yang siap berjuang demi mempertahankan keutuhan bangsa serta agamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, berbicara tentang pemuda, maka sudah barang tentu kita mungkin pernah mendengar perkataan dari sang proklamator kita, Bung Karno, di mana ia pernah berkata, "Give me 1,000 of men, then I will approach where from it roots. But just give me 10 young men, then I will shake the world." Berikan saya 1.000 orang tua, bisa akan kuangkat Gunung Sumeru, bisa akan kucabut Gunung Sumeru dari akarnya. Namun berikan saja saya 10 orang pemuda, saya akan kuguncangkan dunia. Masya Allah. Hadirin maka Allah, dari perkataan tersebut dapat kita ketahui bersama bahwa seorang pemuda merupakan pionir, merupakan perintis dari berdirinya sebuah negara. Mengapa demikian, jemaah sekalian? Karena dengan berbekal pola pikir serta kesehatan mental dan jasmani yang matang, sehingga mereka tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan bangsa kita seperti Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, Sultan Nasruddin dan sebagainya merupakan sosok-sosok pemuda yang gigih berani dalam memperjuangkan bangsa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Artinya, kami kisahkan kepada wahai Muhammad cerita dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Sungguh kami menambahkan kepada mereka pula petunjuk. Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki penyimpangan dalam dirinya. Karena pemuda ini lain daripada biasanya, jemaah sekalian. Perlu kita ketahui bahwa betapa spesialnya masa muda sehingga kelak di hari kiamat mereka akan ditanya secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari tempatnya
sampai akan ditanya Allah mengenai 4 perkara. Pertama, mereka akan ditanya tentang umurnya, kemana ia gunakan. Kemudian kedua, mereka akan ditanya tentang masa mudanya, kemana ia gunakan. Ketiga, mereka akan ditanya tentang hartanya, kemana ia belanjakan. Kemudian yang keempat ialah mereka akan ditanya tentang ilmunya yang ia amalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masa muda merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang pemuda dianugerahi fisik yang kuat, di mana mata yang dapat melihat dengan tepat, tangan yang masih bisa mengangkat benda yang berat, kaki yang masih bisa berlari dengan cepat, serta wajah yang cantik dan tampan yang memikat. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, terkhusus kepada saudara-saudara, agar senantiasa memanfaatkan masa muda ini untuk meningkatkan kualitas kita kepada Tuhan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai generasi muda Indonesia yang baik serta kreatif, marilah kita bangun inovasi berdasarkan potensi diri kita yang kita miliki. Jangan sampai kita mengandalkan orang lain, terlebih lagi mengandalkan orang tua kita. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Laisal fata may yaqulu kana bi, walakin al fata may yaquluha anada." Yang artinya, bukanlah seorang pemuda bila mana dia berkata bahwa ini bapakku, melainkan pemuda itu yang berkata bahwa inilah aku. Oleh karena itu jemaah sekalian, sebagai generasi muda Indonesia, marilah kita senantiasa manfaatkan masa itu dengan meningkatkan kualitas diri kita, baik itu dengan cara meningkatkan literasi baca kita, serta menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita untuk memajukan bangsa ini. Karena tak lain tak bukan kita lah yang akan mengisi atau yang akan menghadapi masa di mana Indonesia dihadapkan masa bonus demografi, yang artinya kita dituntut untuk meningkatkan kualitas diri kita untuk bersaing dengan dunia luar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk membentuk sebuah negara yang maju, subur serta makmur, maka diperlukanlah seorang pemimpin yang berwibawa, berakhlak mulia, serta berakhlak mulia dan sebagainya. Di samping itu diperlukan masyarakat yang ikut serta dalam membangun komitmen terhadap pemimpinnya, sehingga menjadikan baidatun thayyibatun warabun ghafur, yaitu sebuah negeri yang mengumpulkan kekayaan alamnya, yang mengumpulkan kebaikan alamnya, serta mengumpulkan kebaikan perilaku penduduknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian kultum singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurangnya mohon dimaafkan sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan. Unsur maqala wa la tansur maqala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Don't judge book by its cover. Jangan menilai suatu buku dari sampulnya. Syukran, akhirul kalam min Allahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.